dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih bersama kami dalam 60 Minutes with Fadel Muhammad dan hari ini adalah hari kedua kami berada di Gorontalo dan saat ini kami sedang berada di kediaman Bapak Fadel Muhammad. Ya Pak Fadel, jadi menyangkut dengan FGD kemarin nih Pak, ini kan sebenarnya diadakannya FGD kebangsaan ini harapannya ke depannya setelah pilkada akan terwujud sebuah pemimpin yang bersih, yang transparan, profesional dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut. Tapi nih Pak, menurut data dari KPK, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 26 provinsi dilaporkan telah melakukan korupsi, Pak. Bagaimana Bapak melihat ini? Jadi memang permasalahan yang terbesar di pemerintahan daerah atau local government adalah masalah korupsi di pemerintah daerah. Jadi salah satu aspek negatif daripada otonomi daerah adalah korupsi itu berpindah dari pusat ke daerah. Nah, di daerah itu pemerintah daerah ternyata banyak sekali yang berbuat korupsi dan akhirnya ditahan oleh KPK, kejaksaan. Itu mencapai angka yang fantastis sampai 392 orang selama kurun waktu 5 tahun. Nah, ini masalah yang terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini Gorontalo tidak pernah ada laporan korupsi ya Pak? Ya alhamdulillah selama pemerintahan saya tidak ada, saya selalu jaga itu. Tapi sudah itu ada sesedikit, tapi tidak sampai mencuat dan tidak sampai ada yang tangkap tangan. Baik. Tapi yang terbesar kan di Jawa, Sumatera, ada beberapa di Kalimantan, di Sulawesi bagian selatan ada, tapi itulah. Realitanya seperti itu ya Pak ya. Tapi di masa pemerintahan Pak Fadel sendiri sewaktu menjabat sebagai gubernur 2 periode ya Pak ya, bagaimana caranya Bapak memaintain supaya tindak korupsi seperti itu tuh bisa, ya kalau bisa tidak ada sama sekali, tapi kalaupun misalnya ada bisa diminimalisir gitu Pak? Yang pertama saya buat adalah ketika itu saya bikin kerjasama dengan KPK. Zaman yang lalu itu Pak Rasul, timnya KPK datang ke sini. Kemudian timnya BPKP itu saya minta untuk bantu pemerintah daerah. Malah saya membuat Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah itu dipimpin oleh seorang yang notabene saya minta dari BPKP untuk di sini. Nah dengan demikian mereka itu yang mengatur, menjaga keuangan daerah kita. Sampai waktu pemerintahan saya itu percontohan nasional keuangan daerah itu berada di Gorontalo. Dengan kita menggunakan pemerintahan yang bersih, artinya tanpa ada korupsi. Kemudian transparan, semua orang tahu. Sampai rakyat semua tahu anggaran kita berapa, dipakai buat apa, belanja apa. Kemudian profesional, artinya orang-orang yang punya kemampuan, punya kapasitas. Nah itu yang saya terapkan. Kemudian yang saya bikin lagi adalah yang semula menjadi perdebatan sampai ke tingkat nasional, yaitu insentif atau bonus untuk yang bekerja, yaitu saya sebut sebagai tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini semula tidak ada, tapi dalam undang-undang pemerintah daerah itu hak daripada gubernur. Maka saya laksanakan itu, sehingga siapa-siapa yang punya ide inovasi, bikin terobosan, bikin yang inovasi-inovasi, saya berikan insentif buat mereka. Pak Fadel, dengan banyaknya laporan korupsi yang terjadi di banyak provinsi yang ada di Indonesia, apakah menurut Bapak Indonesia ini krisis seorang pemimpin yang baik, yang amanah, yang transparan, serta bertanggung jawab, Pak? Ya, bisa dikatakan kita kurang pemerintah daerah yang bagus. Dari studi yang dibuat oleh saya
bersama beberapa teman-teman di Brawijaya, Universitas Brawijaya maupun di Gajah Mada, ternyata mencari pemerintah daerah yang capable, yang punya kemampuan yang baik, itu tidak mudah. Tidak mudah. Sehingga ya kita ingin agar supaya kalau boleh ke depan itu, saya menyebutkannya perlu ada reinventing local government. Artinya kita mendaur ulang pemerintah daerah sehingga mendapatkan seorang pemerintah daerah yang betul-betul punya kemampuan yang bagus, bisa bikin terobosan, dan tetap bertanggung jawab terhadap keuangan daerah yang secara terbuka untuk rakyat. Berarti dia dengan kata lain pemimpin itu juga harus ya bertanggung jawab pastinya dan juga amanah begitu ya Pak ya. Kalau melihat dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana agar seorang pemimpin ini memiliki sifat amanah dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya? Ya tentunya yang pertama, kalau bisa orang-orang itu kita didik, ditrain lebih awal, sehingga punya kemampuan ke arah sana. Yang kedua, lingkungan. Jadi baik di bupati, gubernur, dengan DPRD-nya itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga amanah terhadap dana yang dipakai. Dan dana itu harus dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di beberapa daerah, itu sebagian besar itu adalah ketidakmampuan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan kinerja mereka terhadap keuangan yang ada. Nah, itu yang masalah tantangan terbesar. Oke. Jadi good governance itu tadi yang harus dimiliki ya Pak ya. Pak Fadel, bagaimana sih caranya agar sifat-sifat tadi itu dimiliki oleh para pemimpin kita agar terwujud sebuah kepemimpinan yang bersih? Ya, yang pertama kita harus cari pemimpinnya yang betul-betul mampu membuat terobosan, membuat inovasi-inovasi, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka laksanakan, terutama keuangan daerah. Yang kedua adalah kita harus menciptakan lingkungan, baik di tingkat bupati, di tingkat DPRD dan lain-lain, suatu suasana sehingga transparan, jadi rakyat bisa mengetahui ini uang dipakai buat apa, kegiatannya apa, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Maka saya selalu meminta BPKP untuk turun ke daerah, dan pada waktu saya itu saya minta di tingkat gubernur ada orang BPKP, di tingkat bupati ada orang BPKP yang ditempatkan di bagian keuangan. Karena mereka itu orang-orang yang sudah terdidik, punya akuntansi yang bagus. Oke, baik Pak. Pak, ini masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan ke Bapak karena ternyata pengalaman Bapak ini luar biasa sekali. Tapi kita harus rehat terlebih dahulu Pak. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya Pak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.